Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Hati bersama Kang Obing. Hari ini Kang Obing berkunjung ke SMP IT Al Khairiyah Al Husna di Cimahpar, Sukaraja. Ini dia sekolahnya dan kita langsung saja nanti lihat bagaimana si anak belajar. Nah, ini dia sedang diskusi ya. Kalau tidak pernah mencoba kegagalan, kegagalan itu sebuah proses dari kesuksesan. Kalau belum gagal belum sukses. Kegagalan apabila tidak pernah mencoba. Jangan batu atau Kalau orang lihat di step bentuk awan bentuk ayo kemana terus kayak gimana? lomba ya. Subhanallah, luar biasa ya. Nah, ini juga anak-anak masih sedang diskusi dan mengerjakan sesuatu. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan bagaimana sih berbincang-bincang dengan anak-anak hebat ini. Oke ya, yuk kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Lentera Hati, pada kesempatan ini saya berada di SMP IT Al Khairiyah Al Husna yang berada di Cimahpar ya. Cimahpar. Nah, ini bersama anak-anak hebat kelas 8 ya. Oke, kelas 8. Nah, kelas 9, yang kelas 8? Wah, semua kelas 8. Ini yang pertama namanya siapa? Silakan memperkenalkan diri dulu. Boleh? Perkenalkan, nama saya Afan Raffi Ramadan. Perkenalkan saya Fahri. Perkenalkan nama saya Clea Aika. Perkenalkan nama saya Karisa Fiona Adam. Perkenalkan nama saya Raisya Kurota. Perkenalkan nama saya Anissa Mutmainah. Oke, subhanallah, ini nama-namanya sudah nih. Nah, ini ada pertanyaannya gini. Pertanyaan pertama, seneng nggak sekolah di sini? Senang banget. Nah, seneng banget. Banget. Nah, kenapa senengnya? Yang pertama, guru-gurunya pada baik. Terus juga cara mengajarnya tuh enak banget gitu, Pak. Terus juga di sela-sela belajarnya tuh pasti ada games yang ngebuat kita tuh gak boring gitu. Nggak boring ya? Iya, nggak boring. Jadi sebisa mungkin guru itu tuh berusaha biar gak ada yang tidur di kelas. Betul. Ini kalau belajar kita ini dari mulai jam berapa? Dari mulai setengah 8 Setengah 8 sampai jam 4. sampai jam 4. Oh, berarti pulang setelah sholat. Iya. Nah, sekarang Bapak ingin tahu nih, kalau kegiatan pagi nih dari laki-laki dulu nih. Coba dari laki-laki. Kalau kegiatan pagi mulai masuk jam berapa? Setengah 8. Apa aja yang dilakukan? Murojaah, Hafalan biasanya. hafalan Quran. Subhanallah. Berarti sudah berapa juz nih hafalnya nih? Oke, udah berapa juz nih? Aku lagi jalan 3 juz. Jalan 3 juz. Iya, aku baru yang kedua juz. Oke. Aku juga sama jalan kedua juz. Subhanallah. Sama 2 juz juga. 2 juz. Aku 1 juz baru mau beres. 1 juz belum beres. Baru 1,5. 1,5. Subhanallah, luar biasa. Jadi tiap pagi itu dilakukan itu. Iya. Nah, merasa terbebani nggak? Enggak sama sekali. Enggak. Karena juga nanti tidak. tuh di akhir kita hafalan tuh kan pasti ada namanya ujian tasmi dan itu tuh bakal diwisudahan gitu, Pak. Jadi ada acara gitu. Jadi seru pokoknya. Seru ya? Iya, kayak mengasah kemampuan kita juga. Tante, satu kelas berapa orang nih kelas ini? Aku 22 orang. 22. Kita 21. 21. Berarti sudah pada kenal semua ya? Udah. Nah, pada kenal. Nah, yang paling menyenangkan ngajarnya itu yang seperti apa sih di sini tuh? Interaktif. Interaktif. Yang asik gurunya. Asik gurunya Iya. gitu ya. Banyak kegiatan penelitian nggak kayak misalkan ini neliti Banyak. contoh-contohnya gimana nih? Pohon gitu. Iya, kita Satu dulu nih, coba. Boleh. kayak pas yang kemarin juga pas kita IPA itu kita juga kayak bikin herbarium ya. Itu kan kita herbarium itu kan neliti kayak itu maksudnya ke tanaman berjenis apa, jenis daunnya kayak gimana. Terus nanti kita kayak ngeringin, terus ya cari contoh juga. Jadi pokoknya apalagi pakai kurikulum Merdeka sekarang ya. Jadi pasti banyak banget penelitian di luar ruangan gitu. Praktek. Oh, subhanallah, banyak, berarti banyak prakteknya ya? Iya, banyak. Nah, kita bersatu juga dengan alam, Iya. ya, melihat kenyataan Iya. gitu kan. Subhanallah. Nah,
kan kalau orang berpikirnya itu mau lihat sekolah tuh yang terkenal, yang nah ini kan bapak kan gini kan ini sekolah baru nih, kenapa sih tiba-tiba milih di sini gitu? Nah ada nggak coba cerita? Boleh. Karena aku tuh dari SD-nya emang di sini. Jadi guru-gurunya juga sudah terjamin, Pak. Jadi kayak guru-gurunya juga udah kenal sama orang tua, jadi udah kenal satu sama lain, dan dari dulu tuh pembelajaran itu efektif, terus juga enak banget belajarnya. Jadi sehingga mengasah kemampuan akademik maupun non akademik. Oh, subhanallah. Ini ada lagi coba. Boleh? Sebenarnya aku juga sama kayak Teteh. Jadi aku juga alumni dari SD yang di situ. Iya, jadi kebetulan juga udah percaya sama yayasan ini juga, sama kayak ngerasa kayak sekolah ini juga bagus gitu, gak bisa bersaing sama sekolah-sekolah yang lain juga gitu. Kalau saya mah SD-nya negeri. Di mana SD-nya? Di Cidadap 3. Cidadap 3. Oh ya di situ ya. SMP-nya di sini biar ada ilmu agamanya gitu. Kalau di negeri mah kayaknya Quran pun gak kesentuh gitu kalau soal negeri. Betul. Berarti ini sudah punya sudah punya dasar. Lalu ini sudah dengan tujuan yang benar ya. Sekolah itu kan punya tujuan ya. Termasuk nanti milih SMA-nya, perguruan tingginya gitu kan. Wah, benar hebat banget ini. Nah, selanjutnya mungkin kalau kita melihat nih ustad-ustadah di sini, cara ngajarnya itu membuat nyaman nggak? Nyaman banget. Karena kan yang paling penting itu kita berada di sekolah itu benar-benar nyaman gitu. Iya, betul. Nah, kalau setelah pulang jam 4 kadang-kadang rindu nggak pingin tetap di sekolah? Iya, kadang-kadang iya. Iya. Cuma kan kita tetap harus pulang. Iya, kecuali kalau boarding ya. Iya. Kecuali kalau boarding. Nah, harapannya sekarang sudah tahu bahwa sekolahnya di sini. Nah, sekarang harapannya pinginnya sekolah ini itu ada apa boleh nih disampaikan. Coba. Giliran semua harus nih. Harapannya pingin apa? Semoga sekolah ini makin maju dan makin berkembang, dan juga dilirik banyak orang sehingga banyak orang yang masuk ke sini dan juga pada daftar. Jadi sekolah ini makin rame dan makin berkembang. Mungkin ada harapan misalkan pingin bangunannya seperti ini, lapangannya seperti ini, boleh silakan. Kalau aku juga pengennya sekolah ini tuh bisa terkenal gitu, jadinya banyak yang mau masuk, terus pengen bangunannya juga nanti lebih diperbanyak kayak fasilitasnya gitu. Cuman kalau sekarang sih udah ya alhamdulillah ya. Seperti dulu di situ ya. Iya. Sekarang udah nyaman. Iya. Kalau misalnya aku juga pengen kayak ngebangun lapangan yang lebih luas lagi, jadi biar bisa main apapun lebih luas gitu. Kalau aku juga tadi mirip-mirip gitu, kayak pengen banget sekolah itu dilirik banyak orang, jadi banyak yang masuk. Karena kan kayak itu kelas 9, kelas 7, kelas 8 itu kayak dekat gitu, saling suka bersosialisasi gitu, jajan suka bareng, pokoknya dekat aja. Jadi kalau makin banyak, jadi pasti lebih seru aja sih ininya. Iya. Gimana dengan alat-alatnya, misalkan alat labnya, alat olahraganya? Iya, pengen itu sih fasilitas sekolah lebih memadai gitu ke depannya gitu. Aku sih pingin kayak ada ruang khusus buat rapat gitu, kayak OSIS, aula. Oh ya, benar-benar buat organisasinya ya. Itu buat pramuka gitu, rapat-rapat, bincang apa. Jadi nanti segala keinginan siswa ini di organisasi bidang tercover di situ ya. Iya. Ngomong-ngomong, kalau di sini ada yang anggota pramuka nggak? Ada. Ini masuk ada yang anggota pramuka. Iya, ada. Itu ketuanya. Pratama? Ya. Sudah ini penggalang ramu, rakit terap. Yang 3. Yang 3 itu terap. Ya. Penggalang ramu, rakit, terap. Langsung Garuda, kapan mau jadi Garudanya? Garuda kan kalau udah Garuda ikut Jambore, nanti udah ikut Jambore. Ya. Berarti kan di organisasi juga bagus ya untuk meningkatkan kualitas diri ya. Iya. Betul. Tadi kalau pramuka tiap hari apa? Kamis Besok jam? Ya. Besok biasanya jam 2 Jam terakhir sampai asar. Jam 2 sampai asar. Iya. Pelatihannya menyenangkan nggak? Menyenangkan. Oke, harus ya karena out of game kan.
permainan di luar, kita diskusi gitu, dan kita melatih kepemimpinan di situ ya. Iya, benar. Oke. Nah, kan kalau di sini tadi belajar agama, belajar juga diskusi gitu kan. Kalau di sekolah lain belum tentu juga kan belajar Iya. agama. Ya kecuali yang boarding kayak gitu. Iya. Nah, sekarang kan banyak nih, ada yang bullying di sekolah itu ya, ada yang tawuran juga, ada. Nah, coba nih motivasi buat teman-teman yang seusia anak-anak ini nih harus gimana? Coba nanti masing-masing berpendapat. Ayo, motivasi. Tawuran dan pembulian itu tidak keren. Nah, mantep. Tawuran dan pembulian tidak keren. Ayo. Pembulian dan tawuran juga gak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Oke, luar biasa. Buat anak-anak seusia kita, mending hindari kayak tawuran, bullying, terus juga hal-hal yang negatif. Karena kita tuh disekolahin buat jadi lebih baik dan juga belajar buat kedepannya. Jadi stoplah, jangan kayak gitu. Nah, subhanallah. Ayo, yang belum coba. Ayo, nggak apa-apa. Kalau menurut aku hindari aja pergaulan bebas karena kan kalau tawuran, bullying itu kan bisa aja dari pergaulan gitu kan, kayak apa sih? Ya dari lingkungannya yang kurang bagus, hindari juga gitu aja sih. Kalau dalam kasus yang bullying itu, pertama kita itu semua manusia itu punya hak buat hidup tenang gitu Ya, kan. betul. Dan kita juga gak ada hak juga buat nyakitin orang lain juga kan. Betul. Terus kalau dalam kasusnya yang tadi yang tawuran gitu, itu tuh sebenarnya kayak gitu-gitu tuh emang bener gak ada gunanya juga. Walaupun kayak buat kayak anggapan kayak perang lagi banyak juga bukan jihad jalan Allah, jadi kayak buat apa gitu, gak ada Iya, gunanya sama iya. sekali. Oke, silakan nih. Dari aku janganlah jadikan perundungan atau bullying menjadi warisan itu turun menurun ke adik kelasnya. Jadi dari awal kita ya udah stop aja biar adik kelas kita udah mengikuti aksi yang buruk itu. Oke, subhanallah, luar biasa. Ini Nadia. Ternyata anak-anak kita ini sudah sungguh luar biasa gitu, sudah punya pemahaman tersendiri. Ya makanya kita kalau menganggap anak itu ya kita jangan dulu menjudgment bahwa anak itu punya pendapat, anak itu juga punya keinginan, anak juga punya cita-cita. Ya tentunya kita harus apa ya? Kita ini pingin dianggap ya, pingin dianggap kan. Di sekolah itu kita pingin kalau ada pendapat, kalau ada masalah kita juga pingin ikut mengungkapkan gitu. Baik, khususnya sekarang untuk orang tua nih. Untuk orang tua dimanapun berada yang melihat channel ini, jadi kita itu harus berpikir bahwa anak-anak itu harus nyaman di sekolah. Nah, anak nyaman di sekolah tadi anak-anak sudah menyampaikan bahwa anak-anak pingin belajar agama, pingin belajarnya menyenangkan, pingin di sekolah itu ya senang gitu kan. Ya, jadi datang ke sekolah itu tidak sudah tegang, sudah takut ya, tapi datang ke sekolah itu sudah senang. Ya, gitu kan. Nah, ini ditemukan di mana? Di SMP. Wih, luar biasa. Oke, masih ada lagi? Udah, terima kasih ya buat anak-anakku sekalian. Waktunya sudah disita oleh saya sebentar. Nanti kalau sudah jadi dikirim itunya, alamatnya, nanti di subscribe ya channelnya. Itu nama channelnya Lentera Hati @obinghobir3817. Oke ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.